قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwatal Islam, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para asatid dan teman-teman yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada teman-teman panitia, para ustaz dan kawan-kawan yang sudah bekerja sama sehingga kita bertemu di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar, saling mengingatkan dan menasihati tentang perkara agama kita. Tujuan kita belajar agama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, kunna nata'allam li anfusina, kita sama-sama belajar adalah untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Adapun bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu bagaimana cita-cita yang mulia bagi seorang muslim. Cita-cita yang mulia bagi seorang muslim. Orang-orang yang memiliki hati yang baik dan mulia, maka cita-cita dan harapannya pasti mulia. Karena orang-orang yang memiliki hati rendahan, maka cita-cita mereka adalah cita-cita yang rendahan pula. Kita sebagai muslim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti umumnya orang-orang kafir, di mana mereka memiliki obsesi hidup, akan tetapi obsesinya adalah obsesi yang rendahan. Dan kita sebagai muslim hendaklah menjadi orang-orang yang memiliki cita-cita yang mulia. Bahkan kalau bisa kita raih cita-cita itu, andaikan berada di langit, ya, di bintang kejora, maka hendaklah kita gapai cita-cita itu. Seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tekad seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi berjalan jauh dari mana? Dari mana Salman Al-Farisi? Di Batu Sangkar, ya. Ya, dari negara Persia, ya, dari negara Persia, yang dimana dia adalah seorang dilahirkan dari keluarga yang beragama Majusi, menyembah api. Akan tetapi karena tekadnya yang mulia dan jiwanya yang begitu besar, tidak seperti orang pada umumnya, dia adalah melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari sebuah cita-cita yang mulia, yaitu petunjuk dan hidayah kepada Islam dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat disebutkan Nabi SAW, andaikan iman itu ada di bintang Thuraya, ya, di ketinggian, maka pemuda ini akan menjemputnya. Itu siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Setiap muslim hendaklah mereka memiliki cita-cita.
dan orang yang tidak memiliki cita-cita, maka mereka tidak memiliki target hidup. Tidak memiliki target hidup. Orang kalau ditanya apa cita-cita Anda, kalau dia jawab, "Belum tahu cita-cita ambu boleh dah," maka orang seperti ini sulit diharapkan kebaikan daripadanya. Tapi kalau orang memiliki cita-cita yang tinggi, ya, obsesi yang mulia, maka mereka akan berusaha untuk mengejarnya. Apa cita-cita seorang muslim? Ya, cita-cita yang mulia bagi seorang muslim, pertama, hendaklah dia menjadikan obsesi pertamanya hidup di muka bumi adalah sebagai orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Karena kita sebagai hamba Allah tidak boleh bodoh. Tidak boleh bodoh. Islam adalah agama ilmu, agama yang Allah utus dengan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Apa artinya? Apa artinya, Ustaz? Ayat ini kan sering kita dengar, ya, apalagi kalau ada protokol muqaddimah ceramahnya, biasanya alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Apa kita terjemahkan? Iya, benar. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan al-huda wa dinil haqq. Al-huda bahasa lainnya adalah terjemahannya apa? Petunjuk. Apa maksud petunjuk? Apa maksud petunjuk? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, beliau berkata, ai bil ilmin nafi'. Allah mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi agama kita basisnya di atas ilmu. Orang-orang kafir belum kenal dengan yang namanya kebersihan. Islam sudah berbicara tentang taharah. Benar atau tidak? Ya. Artinya apa? Agama kita adalah agama ilmu, agama fitrah yang Allah turunkan dari langit untuk kita manusia sesuai dengan fitrah kita manusia. Dengan ilmu bi'ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa yang dikatakan ilmu yang bermanfaat? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam qasidah nuniyah beliau, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh wa qala sahabah hum ulul irfani. Yang dikatakan ilmu adalah perkataan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah yang sahih, kemudian perkataan para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ini dikatakan ilmu. Kita umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan kalau dalil atau ayat tentang hadis bagaimana keutamaan menuntut ilmu, antum jauh lebih hafal, jauh lebih faham daripada kami. Namun intinya kami ingin mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian agama yang benar. Apa maksud agama yang benar? Dinul haq. Apa maksud dinul haq? Yaitu bil amali salih. Jadi ilmu, petunjuk, tapi setelah itu petunjuk itu benar-benar diamalkan. Petunjuk yang diamalkan. Saudaraku kaum muslimin, banyak orang kenal dengan ilmu, banyak orang tahu dengan kebenaran. Betapa banyak orang yang ahli dalam retorika dan bagus bijak di dalam menyampaikan, tapi belum tentu mereka mampu mengamalkan apa yang diucapkan. Yang dituntut dari agama kita adalah setelah kita mengetahui kebenaran, amalkan kebenaran itu. Kenapa? Al-ilmu yad'u ilal amal. Ilmu itu mengajak kepada amal. Kalau tahu dengan kebenaran, saya yakin dan percaya mayoritas dari umat Islam tahu dengan kebenaran. Hampir tahu, walaupun tidak semuanya, hampir tahu dengan kebenaran. Ya. Dan fitrah mereka mencintai kebenaran. Pertanyaan, apakah semuanya sudah bisa mengamalkan kebenaran? Ternyata belum tentu. Makanya sifat orang-orang Yahudi kenapa dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang Yahudi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita berlindung setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan para nabi dan orang-orang yang berkenikmatan. Ya, orang-orang yang berkenikmatan maksudnya para nabi, para syuhada dan orang saleh.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kecuali bukan orang-orang jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang Yahudi. Kenapa teman-teman? Karena mereka berilmu tapi justru menolak ilmu itu, atau berjadi mereka bermain-main dengan ilmu, tidak beramal sesuai dengan petunjuk ilmunya. Ini sifat orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini untuk kita baca 17 kali sehari semalam minimal, agar kita tidak mencontoh perbuatan mereka. Yang dikatakan ilmu adalah ilmu dari Allah, kemudian dikatakan dengan agama yang hak adalah ilmu yang diamalkan. Jadi obsesi kita sebagai muslim, hendaklah kita berupaya menjadi orang yang mencintai ilmu dan benar-benar menuntut ilmu, serta apa tujuan ilmu itu? Untuk diamalkan. Untuk apa? Diamalkan. Jangan kita hanya tahu tetapi tidak mengamalkan ilmu. Para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ini perkataan para ulama, bukan hadis. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang bermanfaat lainnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan ilmu, petunjuk kepada kebenaran, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kami akan tambah lagi ilmu yang lain. Berarti apa? Ilmu mengajar kita kepada amal. Dan jadikanlah ini teman-teman obsesi, cita-cita termulia kita sebagai muslim. Di luar sana banyak orang yang tidak belajar, atau orang memang yang tidak memiliki waktu untuk belajar, atau memang orang yang tidak mau belajar sama sekali. Banyak. Dan ini adalah salah satu cara iblis untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Dikosongkan, dihabiskan waktu dari menuntut ilmu, dibiarkan dari menuntut ilmu. Mereka bertahan di lapau, di kedai berjam-jam, tetapi untuk duduk di majelis ilmu 5 menit mudah kucing terbakar ikut. Itu artinya apa? Tak sabar. Coba antum lihat khutbah Jumat. Kalau ada khutbah Jumat, sebagus apapun khatibnya, seindah apapun khutbahnya, banyak orang tak tahan. 15 menit paling banter, sudah lama banget khutbahnya. Ya enggak? Padahal habis itu kemana mereka pergi? Ke lapau, duduk batu raca, main kartu remi berjam-jam. Inilah cara syaitan, salah satu tipu dan jarak-jarak syaitan untuk menyesatkan manusia. Dibuat kita tidak betah dengan ilmu. Maka dari itu teman-teman, kalau bisa kita hadir di majelis ilmu, jangan lupa niatkan memang benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabarlah di dalam majelis ilmu. Antum beruntung di saat banyak manusia memiliki waktu yang sama dengan kita, pekerjaan mereka sama dengan kita bisa hadir di majelis ilmu, mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasul, mendengarkan qaul sahabat atau qaul ulama. Maka ini adalah taufik murni daripada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan kemampuan kita, tapi murni ini karena Allah berbuat baik kepada kita. Namun yang penting diketahui bahwasanya di antara adab menuntut ilmu yang terbaik adalah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, nilai ilmu itu sangatlah tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Al ilmu la ya'tilu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu tidak bisa dinilai dengan apapun. Bagi siapa? Bagi yang jujur, bagi orang yang jujur di dalam mencarinya. Kemudian ada yang bertanya, ya Aba Abdillah, kaifa tasihun niyyah fi talabil ilmi? Wahai Abu Abdillah, ba'a caru malurihin niyyah di dalam menuntut ilmu. Ilmu tadi nilainya bagus, tidak ada yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Zatnya ilmu mulia, tidak ada keraguan. Tetapi akan lebih mulia kalau dituntut oleh orang yang jujur di dalam menuntutnya. Bagaimana cara menuntut ilmu? Bagaimana cara meluruskan niat di dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairi. Aku belajar menuntut ilmu, pertama niatkan untuk mempelok diri waktu, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita.
Ini poin pertama. Ni awak berajaku betul-betul untuk mangkit kebodohan dari diri kita. Kenapa demikian teman-teman? Asal kita manusia adalah tidak tahu. Ya, asal kita manusia bodoh. Yang mengatakan bukan kami, tapi Allah Rabb kita Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Berarti apa kita? Kita tidak tahu, bodoh. Harus belajar. Harus belajar. Para salaf mengatakan ad-dunya kulluha jahlun. Dunia ini semuanya kebodohan. Dunia ini semuanya kegelapan. Mesti kita belajar. Setelah itu kita menyiapkan yang kedua, yaitu bagaimana mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Ini cara menuntut ilmu yang benar, ya, cara menuntut ilmu yang benar. Tentang fadilah menuntut ilmu sangatlah banyak, ya. Kita tidak membicarakan banyak karena antum jauh lebih faham daripada kami. Adapun yang kita perlu ketahui adalah bahwasanya menuntut ilmu, kata para ulama, adalah bagian daripada setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman kita sekarang teman-teman, kita hidup di zaman yang banyak fitnah. Bukan zaman fitnah, ya, di zaman yang banyak lahir fitnah. Karena zaman tidak boleh dicela, masa tidak boleh dicela, tapi yang dicela adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Seperti kita hidup di zaman fitnah, ya, maksudnya zaman yang banyak terjadi fitnah. Dan kondisi seperti ini kita membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu agar apa? Agar kita mengetahui mana jalan yang benar di sekian banyak jalan yang menyimpang. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kalian menaati orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di mana? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid 3 halaman ke-5, beliau mengatakan, "Fahadihi suratun makiyyah amara fiha bi jihadil kuffari bil hujjati wal bayan wa tablighil Quran." Ayat ini turun di mana? Kata Ibnu Qayyim, turun di Mekah. Sudah ada syariat jihad waktu itu? Belum ada. Tapi Allah mengatakan berjihadlah melawan orang-orang kafir. Ya, dengan apa maksudnya? Kata Ibnu Qayyim, itu dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan ayat Al-Quran. Berarti apa? Ini ranah ilmu. Orang yang belajar menuntut ilmu setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat disebutkan, ma'far yang sahih, man kharaja fi sabilillah, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang mulai keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan menempuh suatu jalan agar kita menyentuh ilmu, mendapatkan ilmu, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah jalan menuju surga. Maka dari itu teman-teman, jadikan obsesi terbaik mulia kita di dunia benar-benar sebagai orang yang menuntut ilmu. Walaupun kita menuntut ilmu belum layak dikatakan sebagai penuntut ilmu benaran, tapi minimal kita mencontoh orang yang menuntut ilmu, minimal, ya. Kemudian obsesi seorang muslim yang kedua teman-teman yang perlu kita miliki adalah bagaimana kita setelah berilmu, ya, mengamalkan ilmu, bagaimana kita berupaya untuk mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Mengamalkan ilmu, setelah itu jangan cukupkan diri kita hanya mengetahui ilmu hanya cukup untuk diri kita, tidak. Kalau antum mengetahui ilmu untuk diri antum sendiri, maka antum termasuk orang saleh. Orang yang saleh, salihun li nafsik. Antum saleh untuk diri antum sendiri. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan saudara kita yang belum tersentuh dengan ilmu? Bagaimana dengan orang yang masih melakukan perbuatan syirik? Bagaimana dengan saudara kita yang masih jatuh kepada praktik perdukunan dan mereka menyangka itu adalah kebenaran?
Bagaimana dengan saudara kita yang masih belum terpanggil untuk datang ke rumah Allah? Sementara antum tahu menggodok-godok ilmu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengetahui kebenaran dan manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, ya, maka antum termasuk orang saleh namanya. Namun ada yang jauh lebih baik daripada itu. Apa? Orang yang mengetahui ilmu kebenaran diamalkan untuk dirinya dan setelah itu diajarkan atau disampaikan kepada yang lain. Maka antum termasuk orang yang muslih. Apa yang orang muslih? Orang yang baik untuk diri sendiri dan berupaya memperbaiki yang lain. Ketahui ikhwah, dakwah adalah apa? Adalah profesi yang sangat bagus. Job yang sangat bergengsi. Dan ini tidak hanya dimiliki kecuali oleh para nabi. Dahulu para nabi diutus ke permukaan bumi. Job pertama mereka apa? Dakwah. Untuk dakwah, bagaimana mengenalkan kepada manusia tentang kebenaran. Bagaimana manusia seluruh makhluk mengenal tentang Al-Khaliq. Dakwah para nabi. Dan seluruh para nabi, job mereka adalah pekerjaan mereka yang utama adalah berdakwah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah benar-benar mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? Apa job mereka? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Agar nabi itu, setiap nabi mengajak manusia untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah semata, artinya bertauhid, dan mengingatkan manusia dari apa? Dari apa? Dari taghut. Taghut bahasa lainnya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Orang-orang yang meletakkan hak Allah kepada selain Allah. Itu taghut namanya. Namun pertanyaan sekarang adalah ikhwah, ketahuilah, semoga Allah memberikan kebaikan dan taufik kepada kami yang berbicara dan kawan-kawan semua. Dakwah, ya, untuk dakwah tidak dibatasi. Dakwah itu hanya bagi seorang pertama, dakwah tidak dibatasi oleh personal. Artinya, untuk menyampaikan dakwah tidak hanya dibatasi oleh sang ustaz saja, tidak. Semua kita memiliki peluang untuk menyampaikan dakwah dan kebenaran sesuai dengan cara yang kita sanggupi masing-masing. Ya. Antum kenal dengan kebenaran, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran setelah kita amalkan. Bismillah. Jangan takut menyampaikan kebenaran setelah kita mengetahui kebenaran itu. Tahu jale iko ayatnya model iko, hadisnya model iko, perkataan para ulama tentang ini seperti ini. Maka setelah kita tahu, bisa mengamalkan, kalau itu kebatilan bisa kita jauhi, jangan lupa awak sampaikan kepada yang lain dengan cara yang kita mampu. Tidak harus duduk dakwah itu disampaikan oleh ustaz saja, tidak. Tidak, semua kita harus bisa berdakwah. Berdakwah sesuai kemampuan. Jangan difahami lo dakwah harus duduk pula nanti berfatwa. Bukan itu, bukan untuk berfatwa, tapi menyampaikan kebenaran yang sudah kita tahu bahwa itu benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang mengajak manusia kepada Allah? Antum tahu sekarang bahwasanya perbuatan memakai azimat adalah bentuk kesyirikan, dosa besar. Antum sampaikan kepada orang lain. Bisa enggak kira-kira nyampaikan? Saya yakin bisa. Iya. Cuma terkadang kita agak sedikit eksklusif dalam dakwah. Dakwah itu hanya seakan di mana? Di Ibnu Sirin saja, atau di Masjid Jami' Sumani saja. Di luar itu tidak bisa bicara dakwah. Kalau begitu apa bedanya kita dengan orang yang belum mengaji? Ya, orang belum mengaji, coba nanti kita bicara dakwah, apa kata mereka? Pak, kita pergi ke pasar. Ini barang yang KW3, jangan bilang KW1, Pak. Kalau jualan yang basah ditaruh di bawah, yang kering taruh di atas. Ini kira-kira benar atau tidak? Tak boleh. Menimbang yang 1 kilo dibikin 9 ons. Coba kalau kita ingatkan tuh, Pak, ini bagian daripada kecurangan. Apa katanya? Ustaz, kita tidak ustaz kan? Kalau mau ceramah di masjid, Ustaz. Kenapa? Mereka membenci dakwah. Dan mereka tidak mau menerima yang namanya ucapan membawa kepada dakwah dan kebenaran.
Kalau kita membatasi dakwah hanya di masjid saja, di ma'had saja, sementara di luar tutup dakwah, ini tidak benar. Dakwah tidak dibatasi oleh tempat. Antum baca Al-Quran, baca sunnah, baca bagaimana ada para ulama di dalam berdakwah. Dakwah itu tidak dibatasi tempat. Namun sebagian orang, ya, bahkan mohon maaf, semoga Allah beri taufik kepada kita bersama. Kawan-kawan yang sudah ngaji pun dakwahnya dakwahnya di majlis saja. Di luar tutup dakwah. Di bawah, kalau di luar bukan cerita mulai hampir menyerempet sama dengan kawan-kawan yang tak ngaji. Ini tak benar, teman-teman. Coba antum perhatikan, para nabi, seluruh para nabi dakwahnya demikian. Dakwahnya maksudnya dakwah para nabi semuanya tidak ada mengenal dengan waktu. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang pertama diutus oleh Allah sebagai rasul, mengingatkan manusia daripada syirik dan mengajak kepada tauhid. Ketika orang-orang saleh sudah dijadikan sebagai patung, Wad, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ada 5 berhala, semuanya dijadikan sebagai tauhid yang disembah selain Allah SWT. Apakah Nabi Ibrahim ketika berdakwah beliau hanya berdakwah di majlis saja? Tidak, beliau berdakwah dimanapun kondisi itu ada peluang untuk berdakwah. Bahkan beliau mengatakan di dalam Al-Quran Karim sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Mengajak kaumku siang dan malam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, apapun cara yang ada kemungkinan untuk Nabi Nuh berdakwah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Datang ke kebun-kebun, datang ke kedai-kedai, ke rumah-rumah. Ya, walaupun sebahagian kawan-kawan dari tabligh, ya, yang kurut 3 hari, mereka ngetok rumah. Ya, tetapi sayangnya apa? Yang diketok cuma ngajak ke masjid aja. Usul dakwah pada Nabi diselisih. Andaikan kita melihat ke dakwah para nabi seluruhnya berdakwah tidak mengenal daripada tempat. Tidak mengenal kepada tempat. Maka dari itu ikhwah, di dalam kesempatan ini hendaklah jadikan obsesi kita adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran dan jangan lupa sampaikan kebenaran ini, dakwahkan kebenaran ini kepada siapapun yang kita miliki, terutama orang terdekat kita. Jangan sampai awak hanya mengaji untuk diri kita, sementara keluarga kita belum tersentuh dengan dakwah. Belum tersentuh dengan dakwah. Kemudian yang kedua, dakwah, ya, perlu diketahui bahwasanya dakwah ini tidak pula, ya, dibatasi oleh maksud anak, dakwah itu adalah kapan dibutuhkan. Kapan saja dibutuhkan. Ketika ada kekeliruan, maka hendaklah kita mengingatkan kekeliruan itu. Walaupun orang tidak senang dengan apa yang kita sampaikan. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW adalah orang paling baik dalam berdakwah, paling dalam keilmuan beliau dan paling bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana konsep dakwah beliau? Beliau berdakwah dimanapun kondisi itu memungkinkan. Bahkan beliau berdakwah datang ke mana? Ke tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau mengatakan kepada mereka, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Bahkan disebutkan oleh seorang sahabat yang dahulunya musyrik, ketika Nabi SAW pernah datang ke sebuah pasar di kota Mekah yang disebut dengan pasar Dzil Majaz, di mana pasar ini adalah tempat orang berniaga dan banyak kumpulan orang-orang musyrik jahiliyah di masa itu. Maka Nabi SAW datang ke pasar dan mengatakan kepada mereka, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Coba perhatikan, dakwah Nabi SAW bukan hanya di masjid, bukan hanya di kelompok para sahabat, tetapi beliau berdakwah ke mana? Ke pasar-pasar. Intinya apa yang mau kita sampaikan teman-teman? Bahwasanya dakwah tidak dikotak. Tidak dikotak oleh keadaan dan tidak pula dikotak oleh bahasan tertentu, tidak. Sekarang kita belajar bersama di sini, ya, ini hanya bagian kecil daripada apa yang bisa kita ambil faedah, ya. Tetapi hendaklah kita berupaya menjadikan cita-cita yang mulia kita, ba'a kebenaran kau sampai kepada lain. Dan tidak benar kiranya sebahagian ikhwan-ikhwan yang sudah mengaji, ya, mereka memahami sudah duduk sini. Ya, tidak benar kiranya sebahagian ikhwan-ikhwan yang sudah belajar
mereka memahami bahwasanya ambo sagan menyampaikan bana. Ya, kenapa? Merasa belum cocok. Merasa apa? Belum cocok. Padahal kesalahan yang dia tahu, yang ditemukan di depan matanya adalah kesalahan apa? Kesalahan yang sorry. Artinya dia sangat tahu, sangat faham sekali bahawa itu adalah kesalahan besar. Namun dia sungkan untuk apa? Untuk mengingatkan. Mana apa tadi? Tolong diangkat dulu, bawa ke sebentar. Ya, sama umur ya. Sama umur. Itu sama umur. Itu sama umur. Buat izin nak. Itu sama umur. Sudah. Afwan anak-anak ini. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ya. Karena baik. Kalau orang-orang yang di atas kebatilan, mereka berjibaku bahu-membahu di dalam menyampaikan, di dalam mendakwahkan apa? Kebatilan mereka. Kenapa kita sudah kenal dengan kebenaran tetapi kita masih merasa sungkan? Artinya apa teman-teman? Dakwah ini adalah tugas kita bersama. Dakwah adalah tugas kita bersama. Jangan antum hanya membayangkan dakwah ini cukup bagian kaplingnya para ustaz, kaplingan para dai. Sementara kita yang belum jadi dai atau yang belum duduk di mengisi ceramah, berarti tidak bisa dakwah. Tidak benar seperti itu. Tidak benar. Antum tanya kepada dai mana saja. Apakah benar kita harus saya belum bisa duduk di sana? Ini tidak benar. Dakwah itu adalah hak milik bersama. Artinya dakwah ini kebenaran yang datang dari Allah mesti diketahui oleh semua orang. Itu harapan kita. Dan hendaklah kita bekerja sama menyampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Boleh kalian menceritakan dari tentang Israeliat atau kisah-kisah yang dari Bani Israel, tidak ada dosa kalau selama tidak mengisi syariat. Tetapi belum mengatakan di belakangnya, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memesan tempat duduk di neraka. Sampaikan satu ayat tapi yang benar-benar kita tahu, benar-benar kita faham. Duduk ojo kawan di lapau, ndak bawa sambil mengopi, ya. Bisa kita bercerita tentang dakwah. Ada kesalahannya diingatkan. Mama dia masih praktek bercerita tentang praktek perdukunan, masih memakai azimat, masih merokok. Tidak apa-apa kawan-kawan kita duduk bareng dengannya, bukan untuk mengikutinya, tidak, tapi bagaimana kita bercerita tentang dakwah, sampaikan kebenaran. Tetapi ingat, dalam menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, jelaskan sejelas-jelasnya, kemudian jangan kita menekan orang lain. Ya, ini prinsip dakwah. Walaupun orang akan mengatakan kita adalah orang yang keras, karena dakwah apa Pak? Kalau ingin orang, pasti orang benci kepada kita. Benar atau tidak? Selembut apapun kita berdakwah, pasti kita dibilang keras oleh orang lain. Siapa yang lebih lembut daripada Nabi SAW? Tapi belum masih dia mengatakan, ya Muhammad, laqad sabaqta ya Muhammad. Engkau telah meninggalkan agama nenek moyang ya Muhammad. Iya, dan engkau laqad farraqtal asa. Ya Muhammad, engkau telah memecah persatuan kami. Para nabi orang paling bagus dalam dakwah. Namun ini adalah tantangan kita dalam menyampaikan kebenaran. Apalagi ikhwan-ikhwan yang sudah mengaji, ikhwan-ikhwan sunnah salafiyin, hendaklah kita menjadikan obsesi yang mulia kita yang kedua adalah dakwah kau sampai kepada orang lain. Bagaimana dakwah? Sampai kepada yang lain. Dan setiap kita hendaklah menjadikan dakwah ini adalah untuk bagaimana mengajak manusia benar-benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah benar-benar kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku mengajak kalian wahai manusia kepada jalan Allah, benar-benar ke jalan Allah, di atas basirah, di atas ilmu, di atas penjelasan, di atas hujah yang terang, dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Artinya apa? Dakwah Nabi SAW murni mengajak manusia kepada jalan Allah. Jadikan ikhwan, bagaimana target kita adalah manusia kenal dengan kebenaran. Walaupun itu tidak disampaikan dari dai-dai yang berasal dari Ibnu Sirin,
Walaupun ndak Ustaz Ibnu Sirin yang menyampaikan, tetapi kita bangga dan bahagia kalau orang Sumani kenal dengan kebenaran walaupun dai yang menyampaikan bukan dai dari Siko. Ini target dakwah. Karena dakwah kita bukan mengajak kepada diri pribadi. Makanya kata sebagian para ulama, seperti kalau saya tidak keliru seperti perkataan Syekh Syekh Albani rahimahullah, banyak manusia mengajak kepada sunnah, mengajak kepada jalan Allah, retorika yang sangat bagus, mengajak kepada dakwah salaf, manhaj salaf, tetapi di dalam hatinya justru terbetik, ayo Anda mengaji harus dengan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada musibah. Musibah di dalam apa? Musibah di dalam dunia dakwah. Kita mengotak dakwah, meyakini dakwah, mengajak dengan bahasa yang bagus. Ayo kita ke jalan Allah, ayo kita ke sunnah Nabi, ayo ke manhaj salaf, mengikuti para sahabat. Tapi di hati kita tercekoki dengan riya. Seakan-akan apa? Seakan-akan orang itu mengikuti dakwah kebenaran harus melalui saya. Musibah, ikhwan. Musibah. Antum tak sedih melihat orang di luar sana, mereka belum kenal dengan kebenaran, bahkan boleh jadi belum sampai yang namanya kebenaran ke telinga mereka. Dulu kita kalau masa-masa kecil Pak Ustaz, masa-masa kuliah dulu, saya wallahi belum pernah saya mendengar dakwah salaf. Bahkan sampai saya sekolah SMA, saya belum kenal dengan dakwah salaf. Dan kita di kampung-kampung masih tukang hoyak tukang hoyak perdukunan, maksudnya masih ada praktik-praktik pendukun itu ada di sekitar kita. Bahkan kita melariskan cara-cara ibadah yang aneh-aneh. Kenapa demikian? Karena itulah kebenaran. Dan tidak satu pun orang yang mengadakan dakwah perbandingan. Artinya tidak ada yang pernah main. Benar-benar jahil kita. Tidak ada dakwah yang sampai. Dan berapa banyak masyarakat kita kini yang seperti itu. Maka jadikan obsesi kita mengajak manusia bagaimana menolong dakwah Allah Subhanahu wa taala, karena menolong dakwah Allah adalah ibadah. Dan orang yang menolong dakwah Allah pasti akan dimenangkan kalau benar-benar menolong. Ya, bukan berarti menolong dalam tanda kutip. Orang yang benar-benar menolong agama Allah pasti dia ditolong. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," dalam surah Muhammad ya. "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Tapi benar-benar menolong agama Allah. Maka obsesi dakwah kita sebagai kawan-kawan yang sudah belajar, jadikanlah dakwah kita benar-benar bagaimana menyampaikan kebenaran kepada manusia, dan kebenaran ini dikenal oleh manusia. Walaupun yang menyampaikan bukan saya, walaupun menyampaikan bukan antum, mungkin kawan-kawan yang di Yayasan Sumani atau yang di Pekanbaru atau yang di mana, kita senang kalau dakwah ini, dakwah salaf berkembang dengan baik walaupun bukan melalui lisan kita. Dan dakwah, semua kita harus bekerja sama dalam dakwah sesuai dengan capability, kemampuan kita masing-masing. Antum jangan merasa gengsi kalau dakwah itu hanya ustaz saja, tidak. Kalau saya tidak jadi ustaz, saya namun tidak, kita berdakwah. Antum di sini duduk bekerja sama, membantu kegiatan pendidikan, dakwah, belajar di Ibnu Sirin sesuai dengan kemampuan apa yang bisa kita lakukan, itu sudah membantu dakwah. Yang panitia bekerja sebagai panitia, yang tim yang live streaming ini, ya, media sebagai orang yang media. Bahkan mohon maaf, orang-orang kawan-kawan kita yang khusus ditugaskan di sebuah masjid, di sebuah mushola atau di yayasan, khusus untuk mengatur karpet, kebersihan, itu bagian dari dakwah. Kenapa demikian teman-teman? Karena kita bekerja sama membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa gengsi. Antum tahu kalau ada yayasan besar, sekolah besar, ada mudir, ada para asatidz, ada donatur, ada orang-orang para pelajar, tapi di sana juga ada tukang bersih-bersih yang mengut sampah. Kadang saya melihat, Pak, semoga Allah balas kebaikan mereka. Ketika kita datang ke sekolah-sekolah Yayasan Sunnah, ya, dari sekolah Sunnah, ada bapak-bapak sudah tua berjenggot, tapi apa kerjanya? Saya kira mungkin ini bagian dari staf asatidz ya, pengajar. Ternyata tidak, dia sibuk mengumpulkan sampah. Allahu Akbar. Coba antum kalau boleh jujur, siapa orang yang paling sering disebut di sekolah itu?
Di yayasan itu. Siapa yang paling sering disebut? Kalau tidak mudir, asatid. Adakah bapak yang itu tadi, yang angkat sampah tadi disebut? Tidak ada. Bahkan bisa jadi orang kalau dia kalau dia tidak hadir 1 hari 2 hari, orang nanya. Kapan orang nanya? Kapan orang nanya? Kalau sampah sudah bertumpuk. Subhanallah, ikhwah, coba perhatikan. Sesuatu yang kecil, kalau bapak tadi mengajarkan benar-benar ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, sekolah kobarasi, maka dia mendapat, boleh jadi dia lebih bernilai, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sebahagian orang-orang yang justru membantu dakwah ada terselip sesuatu di hatinya. Maka dari itu ikhwah, ambo ingin ambo senang bertemu jantung semuanya. Lagi bapak-bapak kita, orang tua kita yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam pengalaman dakwah antum jauh lebih baik daripada kami. Tapi paling tidak kita saling mengingatkan, saling menasihati untuk diri kami dan untuk kita semua. Hendaklah jadikan dakwah ini target utama kita, kebenaran kita amalkan, kita ketahui dan kita amalkan, dan dakwah kau sampai kanan lain, baik dengan cara antum melalui wasilah antum ataupun melalui wasilah kawan yang lain. Jangan sampai merasa apa? Merasa gengsi. Merasa apa? Merasa karena bukan saya. Karena bukan saya. Ini adalah fitnah dalam dakwah, teman-teman. Coba antum perhatikan berapa banyak kita mundur dari dunia dakwah hanya karena hasrat dan keinginan dunia. Dan syaitan itu licik sekali dalam bermain. Boleh jadi dia berapi-api ceramahnya dalam menyampaikan kebenaran, tapi justru syaitan memanfaatkan di balik itu terselip sesuatu yang menghinakan, riya, ujub, bangga. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Orang yang dai bisa saja menimpa, iblis akan mencampakkan fitnah ini ke dalam hatinya. Bisa jadi terselip kalau bukan karena saya, tidak ada itu. Tak ada dakwah di sana. Demikian juga para panitia. Kalau bukan karena saya yang media, mungkin tidak bisa ni dakwah ini bisa tersebar ke dunia maya. Demikian juga para donatur. Hati-hati para donatur, ikhwah yang mempunyai uang. Antum donatur benar-benar cari keridhaan Allah. Jangan hanya untuk diakui orang. Kenapa? Sudah banyak-banyak kita mengeluarkan uang demikian untuk tersebarnya dakwah, berdirinya dakwah, tapi ada terselip di sana agar saya diakui, agar saya dihargai. Kalau datang orang hormat kepada saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Apakah kita akan menghabiskan masa, menghabiskan waktu, tahu dengan kebenaran, tapi kita justru menyelisih kebenaran, dan setelah itu kita ingin menghancurkan amal ibadah kita yang sudah banyak dengan sedikit keriaan, sedikit ujub. Dan ini fitnah menimpa banyak daripada kawan-kawan yang sudah mengaji. Bahkan tidak jarang lengser dari dunia pengajian dan dunia dakwah, bertengkar, bermusuhan. Dan ini adalah propaganda proyek terbesar syaitan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, inna syaitana qad ya'isa an ya'buduhu fi jaziratil Arab. Syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh manusia di jazirah Arab. Dalam riwayat ini disebutkan dalam hadis yang sahih, syaitan telah berputus asa untuk kalian sembah. Mungkin orang-orang yang bertauhid, tauhidnya bagus, dia sangat sangat benci kepada kesyirikan dan para pelaku-pelakunya. Dalam hal ini mungkin tidak ada, dan kita bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah kokohkan ilmu kita, terus menambah ilmu. Ya, tidak boleh kita merasa cukup dengan ilmu tauhid. Dan mudah-mudahan Allah kokohkan kita di atas sampai meninggal dunia. Tapi jangan anggap syaitan sudah pensiun dari profesinya. Belum. Apa yang dikerjakan syaitan? Kata Nabi, walakinnat tahrish fima bainakum. Akan tetapi syaitan akan senantiasa berupaya membuat awak bergaduh, membuat awak bercakap, bergontok-gontokan, merasa ini, merasa paling ini, merasa paling itu. Inilah pekerjaan syaitan, dan ini menimpa dakwah sebagian para salafiyin. Jangan kita ingin dikenal. Biarlah kita tidak dikenal di Imosirin, biar kita tidak dikenal di Sumania, biar awak tidak dikenal di Sumatera Barat, tetapi antum dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Untuk apa kita mencari wajah manusia? Untuk apa kita sudah berjenggot panjang-panjang? Akan tetapi kita yang terselip dalam hati kita, bagaimana saya diakui? Musibah, musibah. Saya terkadang mendengar kawan-kawan yang sudah mengaji yayasan ini, yayasan itu, berkontok-kontokan. Hanya masalah perkara yang kecil. Sekarang tahdzir ini, tahdzir itu. Bahkan bukan hanya
para dai yang sering tahdzir. Kalau bicara masalah tahdzir, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bicara tahdzir, ya intinya adalah bagian dari agama, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang guru dalam tahdzir, atau boleh jadi orang yang tidak berkapasitas justru mentahdzir sesama pengajian, sesama belajar, bahkan gurunya pun juga ditahdzir. Ini musibah. Baca ka awak di kana yang segala hal yang kecil. Dan ini yang membuat apa? Syaitan bertepuk tangan, orang-orang musuh, orang-orang yang menebar kesesatan bertepuk kaki. Kenapa? Orang salafi ini suka bertengkar. Kita benci dengan namanya hizib. Kita benci namanya firqah. Kita benci yang namanya apa? Perpecah belahan dan aliran di dalam agama. Tetapi tanpa sadar, justru terkadang kita tidak sadar sudah membuat hizib sendiri. Ikhwah, jangan jadikan standar beragama dakwah kita hanya karena apa? Karena ustaz. Saya kalau mail saya ke ustaz ini, siapa yang tidak faham dengan ustaz ini? Bukan dari saya. Siapa antum? Agama ini punya ayat antum, punya ayat kita, punya nenek kita? Tidak, punya Allah dan Rasulnya. Maka yang jadikan loyalitas dalam agama adalah Allah dan Rasul. Adapun para asatidz, kita muliakan ilmu mereka, kita mencintai mereka karena sebab mereka ilmu sampai kepada kita. Tetapi bukan berarti antum gulu kepada ustaz tertentu. Kalau tidak ustaz ini, oh ini bukan dari kami ini bukan salafiyin ini. Bahkan tidak jarang mengucapkan kata-kata antum bukan salafi lagi. Kenapa? Tidak belajar dengan ustaz kami. Musibah. Karena itu, ini adalah bicara dari hati ke hati, dan saya ingin menasihati diri saya pribadi yang penuh kelemahan dan kawan-kawan yang saya cintai karena Allah SWT. Kita sudah belajar, jadikan obsesi kita dakwah, dan jangan sampai terhalang dakwah ini karena perangai seorang-seorang. Karena apa? Perangai kita sendiri masing-masing. Sifat ego, sifat ingin diini dan ingin diakui, jangan sampai ini menghalangi apa? Menghalangi dakwah kita. Kemudian yang terakhir, banyak sih obsesi yang termulia bagi seorang muslim. Yang ingin kita sampaikan adalah, jadikan obsesi yang mulia kita sebagai muslim adalah wafat di atas dakwah dan kebenaran, bertemu, diselamatkan dari azab neraka dan bertemu Allah di dalam surga. Ini sebagai obsesi yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang nyata. Allah tidak menyebutkan beruntung dari harta yang banyak, tidak. Allah tidak menyebutkan beruntung antum banyak follower dan pengikut, tidak. Tapi yang Allah sebutkan apa? Bagaimana kita sampai bertemu dengan Allah di dalam surga. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita jadikan kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW, di atas dakwah. Karena jalan menuju Allah ini teman-teman sangatlah panjang, sangat panjang sekali. Sementara jalan-jalan yang menyimpang begitu banyak. Yang Nabi SAW mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah membuat garis lurus ke depan yang panjang. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah luas, lebar, terang dan panjang. Panjang sekali menuju Allah. Tetapi setelah itu beliau membuat garis di kiri dan di kanan yang sangat banyak. Beliau mengatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang menyimpang. Tidaklah ada satu jalan penyimpang di jalan yang menyimpang ini kecuali di persimpangan itu ada syaitan yang mengajak kita kepada ke sana. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Inilah jalanku menuju Allah. Ikutilah jalan ini. Kata sabil adalah bentuk isim mufrad yang menunjukkan dia tunggal. Dan ini dalil yang tegas bahwasanya jalan menuju Allah hanya satu. Tidak berlaku pameo apa? Tidak satu jalan ke Batu Sangkar. Tidak berlaku ini. Tidak satu jalan ke Roma, tidak berlaku. Dalam hal jalan menuju Allah hanya satu, yaitu jalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun jalan menyimpang, Allah menyebutkan apa? Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Artinya apa? Kata para Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini jalan menunjukkan jalan kesesatan jauh lebih banyak daripada jalan kebenaran. Siapa yang jamin antum kita masih sekarang masih bisa duduk, ya, bersama-sama saling mengingatkan atas kebenaran, menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebulan kemudian, setahun kemudian tidak ditemukan lagi antum di Ibnu Sirin. Di mana lagi ditemukan? Sudah menjadi haroki, orang-orang mengajak ke ini dan ke itu. Tidak ada jaminan kita, termasuk kami yang berbicara. Tidak ada jaminan. Maka dari itu
Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan sabat, diberikan ketetapan, kekokohan dan kecintaan hati di dalam apa? Di atas kebenaran. Dan ini tidak mudah. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjaminnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya pertolongan Allah akan datang disebabkan apa? Disebabkan hati kita yang jujur. Kalau antum jujur di dalam pelajari dakwah ini, belajar ilmu agama, benar-benar untuk diamalkan, bukan hanya sebagai hiasan dan diajarkan kepada yang lain, insyaallah Allah akan bantu kita. InsyaAllah akan bantu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Jika Allah benar-benar mengetahui di hati kalian ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan yang lebih banyak. Allah berikan kebaikan lebih banyak. Tapi urusan hati, siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Antum boleh jadi di depan kita bermulut manis. Saya adalah Safiyin, saya mencinta dakwah, saya cinta ini, cinta itu. Tapi Allah lebih tahu dengan hati kita. Allah berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira." Manusia itu lebih tahu tentang dirinya, walaupun mereka banyak bercakap, banyak menyampaikan alasan-alasan yang lainnya. Faham? Jadi intinya yang kami sampaikan adalah jalan menuju Allah sangat panjang. Mohonlah taufik kepada Allah agar kita istiqamah di atas dakwah. Jangan sampai kita lengser dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang bagus dari seorang ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, kalimat ini ma'ruf sekali dan sering kita dengar. Beliau mengatakan, "At-tariqu ilallahi tawilun." Jalan menuju Allah itu sangat panjang sekali. Walaisal ghayah an tasila ila nihayatit tariq. Bukan menjadi standar dan patokan engkau harus sampai di ujung jalan. Kenapa? Jalan sangat panjang sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal ghayah an tamuta 'ala tariq. Tetapi yang menjadi patokan, dengarkan baik-baik. Yang menjadi patokan, yang menjadi nilai, bagaimana engkau mati wafat di atas jalan itu, di atas jalan sunnah, di atas jalan salafiyah dan di atas jalan kebenaran. Bukan di atas jalan hizib dan kelompok, bukan di atas jalan yayasan ini dan itu. Agama kita tidak dinilai dengan yayasan, ikhwah. Tidak dinilai dengan yayasan. Antum jangan kira kalau tidak Ibnu Sirin yang menyampaikan dakwah berarti tidak dakwah. Tidak ada, benar. Ibnu Sirin hanya sebahagian, maksudnya yayasan kita hanya sebahagian kecil. Dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang telah memulai dakwah di daerah di sini, ya, kepada ustaz-ustaz kita, jazakumullahu khairan. Akan tetapi jangan sampai kita mengkotak-kotak, menggap-gap dakwah dengan sebab apa? Dengan sebab kita gulu, berlebihan kepada seorang dai, kepada ustaz tertentu. Tidak. Antum ambil dari ustaz mana saja. Seorang ulama salaf yang mengatakan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya kalau saya tidak keliru namanya Muhammad ya, seorang salaf mengatakan bahwasanya ya, ada sebuah faedah yang bagus yang disebutkan oleh Hamad bin Zaid rahimahullahu taala, dan kalimat ini ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'ul Bayan, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, pada jilid 1 halaman 414 nomor 607. Apa kata beliau? Ini bagus nasihat yang beliau sampaikan. Kata beliau, innaka la ta'rifu khata'a muallimik hatta tujalisa ghairah. Engkau ikhwah, kita ini tidak akan tahu tentang apa? Tentang kesalahan guru kita sampai kita belajar kepada guru yang lain. Dalam urusan agama kita hendaklah banyak belajar. Banyak belajar mengambil ilmu dari dai ini dan dai itu. Tapi ingat, dai yang selamat akidah dan manhajnya. Salamatul akidah wa salamatul manhaj. Akidah yang selamat, manhaj yang selamat. Selama tidak ada sesuatu yang berpaling daripadanya perkara-perkara usul dan pokok, ambil ilmunya. Walaupun dia terjatuh pada 2, 5, bahkan 15 kesalahan dalam perkara yang cabang, perkara-perkara furu', apalagi masalah ijtihad, masalah ijtihad. Jangan sampai kita salah, ustaz kita salah sedikit, langsung ditahdir. Siapa antum? Mereka sudah berjasa menyampaikan kebenaran kepada kita. Satu kalimat tauhid ya ikhwah disampaikan kepada antum, tak faham kita apa itu tauhid, apa itu syirik, satu itu saja faham, itu adalah guru kita. Dan hendaklah kita tidak menghilangkan jasa mereka. Antum mau cari guru yang tidak ada kesalahan, ada tidak? Ada guru yang tidak ada salah?
Tanya da'i-da'i besar, ustaz-ustaz sekaliber apa? Orang ustaz senior. Tanya, ada yang tak salah? Tak ada. Antum kalau mencari guru yang tak ada salah, tak ada guru. Ya, siapa yang tak mencari guru, tak ada guru. Jangankan kita, para sahabat saya ada kesalahan. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah salah. Tapi bukan berarti salah harus kita tinggalkan, harus kita cela, enggak. Tapi kesalahan itu terkadang menunjukkan mereka adalah manusia biasa. Selama kesalahan bukan dalam perkara pokok. Maka dari itu perbanyak mencari ilmu. Dengarkan ilmu dari ustaz ini, dengarkan ilmu dari ustaz itu. Jangan antum hanya fokus pada ustaz. Wah, kalau bukan ustaz ini saya tidak mau belajar. Tidak benar ikhwah. Hendaklah kita mengambil ilmu dari banyak asatidz. Kenapa? Karena boleh jadi masing-masing dai, masing-masing ustaz dia Allah titipkan kelebihan di mana tidak dimiliki oleh dai yang lain, dan itu pasti. Dan seorang dai, seorang guru, seorang syekh yang mulia adalah dia akan meyakinkan kepada murid-muridnya, Anda belumlah dikatakan sukses kalau hanya belajar kepadaku saja. Tetapi guru yang mulia adalah dia akan mengatakan, Anda akan sukses belajar kepadaku dan carilah belajar kepada yang lain. Selama kepada guru-guru yang di atas manhaj yang selamat. Ini obsesi kita teman-teman. Maka saya bicara di atas nama keluarga, kita satu ukhuwah di atas manhaj yang semoga Allah tetapkan kita di atas dakwah yang benar ini. Dan orang sedang kehausan dengan kebenaran, jangan kita jadikan kelemahan jumlah kita yang sedikit, dai kita yang sedikit, justru kita menjadi lemah karena sebab apa? Karena sebab kecerobohan kita sesama dakwah salafiyin. Jangan sampai ikhwan. Jangan sampai, walaupun antum tidak dikenal, tapi teruslah berdakwah sesuai dengan kemampuan. Jangan bikin orang ketawa di sana. Pos-pos dakwah masih banyak yang kosong. Pos-pos dakwah masih banyak yang kosong. Kami sekarang di Pesisir Selatan butuh kepada dai. Tak ada dai. Sedikit sekali. Sementara di bagian selatan orang menjadi kepada dakwah. Yang terus tampil khutbah, ceramah, pekanan bulanan siapa? Dai-dai yang membawa kesesatan. Ceramahnya dari awal sampai ujung ketawa-ketawanya. Ceramahnya apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan. Walaupun tidak semua, tapi sebahagian besar. Yang dakwah mereka apa? Membenci yang benar, menegakkan kebatilan. Menegak apa? Benang basah. Ini banyak. Maka dari itu kita butuh dakwah dai-dai yang dari salafin. Disebabkan oleh karenanya jangan sampai awak pecah bala. Jangan sampai dilemahkan tonggak-tonggak kebenaran, tonggak-tonggak dakwah salafin karena ulah perangai kita sendiri. Demikian untuk pertemuan awal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bisa memberi manfaat kepada kita semua. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan apa? Baik, silakan ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, faham berarti ya? Ada pertanyaan, faham berarti. As-sukutu yadullu 'alal fahm. Ya, diam itu menunjukkan mengerti. Silakan Pak, dengan senang hati Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah dunia maya kan? Baik Pak. Kita canggih semua ini kita. Iya Pak. Dapat ke Facebook, dapat ke WA gitu. Iya Pak. Jadi ada grup di dalam sana, saling kenal mengenal. Bagaimana hukumnya kalau kita memutuskan hubungan melalui WA atau melalui Facebook? Bagaimana memutuskan melalui WA dan Facebook? Ya. Kalau memang keluarnya Pak, karena ada udzur, umpama mungkin kepenuhan grup ya, atau yang lainnya, atau mungkin antum merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, asalkan di dunia maya tidak sempat komunikasi, di dunia tak komunikasi. Ketemu di pasar Pak, salam wakilnya ke kawan tu, jangan malih mengkolo, enak. Beko kalau sekali sapakan, undang makan malam ke rumah. Ya, kalau ada ambos itu undang ambos sekali, enak. Itu boleh, itu. Dunia maya ikhwah sama hukumnya dengan dunia dunia nyata. Maya aku baru belakangan datang. Masuk sesuk mah ada dulu Pak. Enggak ada dunia maya. Malah ada kenal Facebook dulu, enggak ada. Tetapi hukumnya di dunia maya sama dengan hukum dunia nyata. Artinya kalau umpama dunia nyata kita tidak sempat bersalaman, tidak sempat bersalaman di dunia nyata, bisa bersalaman di dunia maya, ucapan salam gitu kan. Dan itu bisa mewakili. Namun yang terbaik adalah hendaklah kita mempraktekkan di dunia nyata. Di dunia maya mungkin ada sempat salaman, tapi terkadang Pak dunia maya kok
sebenarnya apa? Dia di satu sisi kebaikan, kita tidak nafikan. Tapi di sisi lain justru dunia maya ini apa? Membuat kita semakin apa? Semakin jauh dari kebenaran, jauh dari sunnah. Apa contohnya? Kalau dahulu awak belum kenal je Facebook, awak sering kalau bertemu je kawan tu senyum, jabat tangan salam, ya kan Pak? Semenjak dunia maya, lah setahun tak pernah salaman je kawan. Baik itu. Layak cok salam bisa dia WA saya. Gitu. Kalau bapak bertanya bagaimana hukumnya, kalau umpama keluar dalam artian ada udzur, ya dibenarkan syar'i mungkin lah panu grup kau atau HP kau lah barik Pak. Keluar awak tak masalah, tapi hendaklah keluar dengan adab. Tak izin, mohon maaf kamu keluar dari grup karena apa? Satu dan lain hal. Tak harus detail lah. Yang jelas harus ada adab. Keluar Pak. Ini adalah akhlak. Ya, seorang penuntut ilmu hendaklah dia beradab dan berakhlak yang mulia. Ya, apalagi kalau di dalamnya ada ustaz-ustaz kita. Tapi bukan berarti awak keluar dari situ, di luar di apa bertamu di masjid berbuang muka, tidak harus seperti itu Pak. Faham? Dan itu. Maka hukumnya selama ada udzur syar'i tidak mengapa. Kecuali kalau apa keluar tujuannya adalah memang benar-benar untuk meninggalkan duri dahulu, itu keluar kita. Bertamu di dunia nyata, tidak bertamu tegur sebab. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, tanpa ada masalah. Kita masuk grup dia tapi dikeluarin tanpa ada masalah, tanpa ada ini lah. Oh, dikeluarkan. Baik, kok dikeluarkan wallahu alam. Itu tu perlu mencari, mungkin ada barangkali grup kok ada RT-nya, ya tak? Atau ada sesuatu yang dilanggar oleh member grup. Nah, itu lain hal. Mungkinlah dia kasih apa surat pertama, ya kan, peringatan pertama. Ndak juga ndak juga didengar ya, dikasih ultimatum sekali lagi. Kali ketiga siapapun member yang melanggar maka hendaklah dikeluarkan. Maka dalam hal ini berarti dia melakukan aturan yang ada sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan wilayahnya. Itu boleh, tidak ada mengapa. Yang perlu ditanya, kenapa saya dikeluarkan? Kalau umpama saya salah, akui kesalahan. Tak perlu kita pula ego. Tidak. Oh, saya dikeluarkan, saya senior nih. Tak boleh. Ya kan? Artinya aturan, segala sesuatu ada aturan, maka kita ikuti aturan selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Itu yang saya tahu, wallahu alam. Ya. Saya tidak faham maksud pertanyaan apa nih. Yang penting saya menjawab secara umum aja ya. Tak tahu mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada kesumat ya Pak. Baik, silakan yang lain. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingin tahu biografi Ustaz. Biografi siapa? Saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Ya, saya penuntut ilmu pun bukan sebenarnya. Tak layak dipanggil ustaz dalam ilmu. Biografi Ustaz pendidikan. Oh gitu, dia pendidikan. Asal Gitu. Masya Allah. Saya berasal dari Bayang, Bayang Ustaz. Dan saya dulu guru saya Ustaz Robi Kader, seguru saya beliau. Iya. Hafizahullah, Allah jaga beliau dan ustaz yang lain. Tapi maksudnya saya pernah berguru ke beliau, tapi saya tidak layak dipanggil murid beliau. Kenapa? Karena ya tidak layak lah panggil murid. Ya, untuk sebagai murid itu besar sekali Pak. Ya orang harus duduk lama dengan beliau, menjibaku. Kemudian kalau pendidikan, saya dulu kuliah saya pernah kuliah di IAIN dan di PT AIKI di Kota Padang. Dan setelah itu Allah takdirkan sampai merantau membawa nasi Bang ya. Membawa nasi ke Qatar. Sana merantau. Karatau Madang di Hulu ya. Babungo babuah balun. Di Karantau Ujang dahulu di kampung Pakuno Balun, Pak. Iya, gitu. Biografi seperti itu, Bang. Saya tidak ustaz dan saya bukan pula tidak pula layak dipanggil penuntut ilmu. Tetapi saya duduk di sini bukan berarti saya ustaz antum, tidak. Kita adalah saling sama-sama belajar dan saling menasihati di atas kebenaran. Kalau ada kebenaran kita pakai bersama-sama. Tapi kalau ada saya yang salah, campakkan kesalahan itu. Tidak. Nah, gitu Ustaz. Siapa nama antum? Ustaz Yopi. Masya Allah. Barakallah. Baik, silakan ada yang lain. Silakan, ada yang lain. Hubungan dengan Ustaz Jazri, Ustaz? Ambo kakak beliau. Kakak Zain, kakak Muhammad Zain. Iya. Buat malam Kamis. Masya Allah, Masya Allah. Beliau kakak adik Ambo tu. Tapi Ambo acok lo belajar je beliau. Baik, silakan ada yang lain, pertanyaan lain. Ikhwah, silakan. Masih ada waktu kan?
Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada, ya tutup ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.